Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Nah, setelah di chapter 1126 ini ya, Yasop tuh sempat diperlihatkan menggila nih dengan kemampuannya itu. Dia itu meledakkan kapal bajak laut Bartolomeo Club itu dengan serangan luar biasa, teman-teman. Tembakan senapan itu memang membuat kelompok kapal tersebut tuh hancur seketika loh. Well, dengan kemampuan seperti ini sudah sangat pantas banget ya. Sosok seperti Akagami itu begitu kepincut nih untuk merekrutnya dan menjadikan sebagai anggota inti Red Hat Pirates. Nah, sekarang ini dengan keadaan Elbaf yang menunggu kedatangan Luffy ya, tinggal menunggu waktu aja kan, dia akan bertemu dengan putranya Usopp sendiri. Jika Nakama ingat ya, ada momen dimana ketika di Red Movie kala itu, Yasop itu diperlihatkan bekerja sama dengan Usopp sendiri tuh. Dia bakal melatih kemampuan Kenbun Sokuhaki untuk membuat tembakan senapan dan juga serangan Usopp itu lebih gila lagi tuh. Karena kengerian Yasop inilah nama yang paling digembar-gemborkan menyertai dirinya itu adalah Van Augur, teman-teman. Apakah di masa depan keduanya akan bertarung ketika kelompok kapal Akagami Pirates itu saling bentrok satu sama lain tuh. Nah, itu menarik. Yuk kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel itu akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sudesi. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini cuy, peran Akagami Shanks dalam membentuk kelompok kapalnya itu memanglah luar biasa ya. Dia memiliki para kapten kru yang menggelora di era dunia baru sekarang ini. Tetapi ada setidaknya tangan kanan dan tangan kirinya yang sangat bisa untuk diandalkan. Selain Ben Beckman, nama Yasop adalah yang paling mencuat tuh. Kita dulu mungkin berpikir ya bahwa bergabungnya Yasop menjadi anggota Akagami itu lebih elegan daripada putranya Usopp itu. Jiwa bajak laut benar-benar memanggilnya tuh. Ketika dia bertemu dengan Sang, orang itu mungkin langsung tertarik dengan sesuatu yang dimiliki oleh sang Akagami rambut merah. Nah, Yasop di zaman muda itu sebagai Rocky baru itu dan makin matang lagi namanya flamboyan kan. Berkat naiknya kelompok rambut merah secara perlahan di berbagai fase hidup mereka itu, akhirnya dia itu menduduki klasmen sebagai penembak jitu salah satu yang terbaik di dunia baru hingga sekarang ini. Nah, perlu kalian ingat ya, salah satu kemampuan Yasop paling terkenal yang sangat jelas pula itu berkaitan dengan haki. Kelompok Akagami Pirates memang identik dengan itu semuanya. Kita tahu bahwa haki sendiri itu adalah aura penguasaan yang juga notabene dimiliki beberapa orang-orang spesial. Karena kita juga belum tahu secara pasti ya apakah Yasop itu memiliki haki raja penakluk, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan juga gembor-gembor yang diusahakan Usopp sendiri, dia sempat mengatakan dia itu bisa membangkitkan haki raja dan menggunakannya kan. Jika perkataan omong kosongnya itu menjadi kenyataan, sangat memungkinkan bahwa ayahnya juga tentu memilikinya. Karena hal seperti ini lumrah kaitannya dengan sebuah hal yang dimasukkan sebagai DNA leluhur kan. Nah, ini sangat jelas ya sob, untuk Kenbun Sokuhaki si Yasop ini sangat jelas bisa menguasainya. Lantaran dia itu pernah menggunakannya beberapa kali. Dalam Red Movie Utakala itu ketika menghadapi monster Tots Musika, Yasop ini bisa melihat masa depan pula loh. Kemampuan Kenbun Sokuhaki ini pun itu bahkan pernah diperlihatkan beberapa kali kala itu. Dia yang juga sempat dalam waktu beberapa menit saja melatih putranya Usopp untuk menggunakan kekuatan haki pengamatan untuk melakukan serangan-serangan dengan senjatanya tersebut. Wah, itu luar biasa sih. Nah, kami rasa selain kemampuan haki pengamatan, suatu yang harusnya jika Yasop kuasai itu adalah Busou Sokuhaki. Kayaknya kalau untuk semua bajak laut ya, Busou Sokuhaki itu adalah hal yang paling bisa untuk dimiliki semua orang dalam versi basic untuk melindungi tubuhnya dari serangan-serangan itu, dari senjata tajam atau bahkan senapan kencang sekalipun ya. Di kubu Red Hat Pirates ini yang serasa mirip dengan kubu Goldie Rogers pula, mereka bukan para kelompok pengguna kekuatan buah iblis, namun kekuatan haki yang mereka andalkan. Jadi rasa-rasanya mereka pada menggunakan kemampuan yang paling tidak rata-rata semua anggota kapten kru itu menguasai Busou Sokuhaki kan. Itu terdengar sangat lebih relevan lagi. Sebagai salah seorang dari kapten tempur Red Hat Pirates itu, Yasop sendiri itu sudah diperlihatkan ya aksi mengesankan dalam chapter kemarin ini 1126 ketika menghancurkan kelompok Bartolomeo Club nih. Adegannya itu kurang lebih seperti ini dalam percakapannya. Ketika Sang dan Ben Beckman tuh bercakap-cakap menertawai dedikasi besar Barto itu kepada Luffy ya, tiba-tiba Yasop datang.
"Minggirlah bos, aku akan melakukan sesuatu." Yasop kemudian mengarahkan senapannya itu dan membidikannya dari jarak jauh. Kapal tersebut meledak dan kelompok Bartolomeo itu entah bagaimana kondisinya sekarang ini, mungkin tenggelam di dasar laut. Jelas itu mengesankan ya, dia yang dikatakan mampu membidik semut dalam jarak ratusan kilometer tersebut itu dengan kengerian yang dia tunjukkan sekarang ini tambah membuat kita terkesan dengan sosok yang Yasop sendiri itu kan. Yang menarik itu adalah kelompok yang diserang oleh Yasop sendiri adalah aliansi Grand Fleet Mugiwara Pirates. Jika itu sampai terdengar di telinga Luffy dan para kru, apakah mereka akan bertarung? Apakah itu mustahil? Well, itu sangat tidak mustahil ya, karena pertempuran itu bisa aja bakalan terjadi. Dengan niat awal, Luffy sendiri sudah pernah berkata, untuk One Piece dan menjadi raja bajak laut, siapapun akan dia lawan, entah itu Ace, Sabo, Garp, Dragon maupun idolanya Akagami Sang. Tekadnya jelas, Luffy itu sudah sangatlah besar. Ketambahan momen itu secara emosional akan membuat Luffy juga merasa senang karena setelah sekian lama nih, akhirnya dia akan bertemu lagi saat kondisi Prima sadar dengan idolanya sendiri Sang. Nah, ini juga bisa ya untuk menepati janjinya memberikan topi jerami yang dia berikan tersebut dan membuat tekad bajak laut Luffy itu teruslah tumbuh. Selain itu nakama, jika itu semua akan terjadi, tak hanya Luffy sendiri saja loh, karena rekan Luffy seperti Usopp juga akan bisa bereuni pula. Nah ingat ya, ayah Usopp sendiri itu adalah bawahan langsung dari Akagami Sang itu. Jelas momen itu akan lebih seru lagi setelah puluhan tahun tidak bertemu sama sekali. Usopp pasti juga mengikuti sepak terjang putranya. Nah pertemuan yang dinantikan itu bisa aja terjadi kan. Nah kita jadi penasaran tentang itu semuanya cuy. Sekarang itu gini, setelah dunia baru menjadi kacau-kacaunya lantaran pesannya ditinggalkan oleh Dr. Vegapunk itu sendiri, mereka pada mencari tempat aman tuh. Saling berperang itu sudah sebuah realita yang haruslah dihadapi. Para Yonko nyatanya juga sudah bergerak semuanya kan. Selain kelompok Mugiwara, jelas kelompok Kuroge yang paling aktif sekarang ini menyebar untuk misi-misi besar mereka. Namun jangan lupakan bahwa Buggy sendiri juga terheran-heran nih bahwa sekarang ini Shanks bergerilya bukan main. Dia telah menyebarkan seluruh intelnya ke berbagai wilayah untuk sebuah tujuan tertentu. Nah jika Kuroge sendiri sudah mendapatkan Garp sekarang ini, mereka dianggap sebagai para perompak dengan harga buronan luar biasa. Nama-nama fenomenal seperti Kuzan, Amino Jiryu dan para tahanan level 6 Impel Down. Sangat jelas di sana juga ada sosok seperti Van Augur yang paling banyak bergerilya dan sempat terlibat di Egghead sendiri kan. Dia harusnya akan dipertemukan dengan sosok yang selevel dengannya. Nama yang paling sejajar dengan dia tentu adalah Yasop. Karena jika kelompok Kuroge bertemu dengan kelompok Akagami, mereka berdua itu sudah bisa dipastikan akan menjadi juru penembak jitu masing-masingnya ya. Jika kalian ingat di adegan Marineford saja saat kedatangan kelompok rambut merah sendiri, keduanya itu sama-sama menodongkan pistol laras panjang mereka loh. Well, bukankah itu nggak mustahil akan terjadi lagi tuh? Kenapa kita bisa bilang seperti ini? Karena dimanapun pergerakan Kurohige, Sang sendiri selalu meminta intelnya seperti Hongo dan yang lainnya untuk terus mengawasi pergerakan Teach dan juga para krunya. Sudah sangat jelas ya bahwa mereka itu benar-benar mewaspadai mereka para Yonko dengan kekuatan mengerikan itu. Dibandingkan para kru lain nakama, memang kelompok Akagami lah yang dirasa itu akan sangat pas dengan kelompok Kurohige jika bertempur nanti. Melihat dari track record pemimpinnya yang dahulu sudah pernah bertemu beberapa kali ya ketika masih menjadi bocah magang dalam kelompok Roger dan Shirohige sendiri di masa lalu, jelas Sang akan sadar siapa orang yang bisa menggores wajahnya itu. Bukan karena dia lengah atau apa nih, tapi tips itu juga berbeda. Dan ingat, kelompok Kurohige dipimpin oleh seseorang dengan penyandang nama D seperti Marshal D. Teach. Kita sejujurnya juga masih menantikan ya apakah Sang itu juga penyandang nama D atau bukan. Karena sekarang diketahui dia adalah bagian dari V Garland family. Jika ayahnya Saint V Garland Garling adalah mantan Raja God Valley sendiri dan terlibat pada pertempuran dengan Rock D. Sebek, Goldie Roger dan juga Monkey D. Garp yang notabene mereka adalah penyandang nama D loh. Bisa aja kasus Garling itu seperti Rogers yang baru diketahui dalam beberapa arc belakang. Jika nama Rogers itu ada satu huruf yang dipisah tuh, Gold Rogers menjadi Goldie Rogers. Nah bisa aja kan V Garland Garling menjadi V Garland D. Garling. Nah jika seperti itu juga masuk akal lagi nggak sih jika Sang sendiri namanya bukanlah Akagami no Sang tetapi adalah V Garland D. Sang. Wah itu bakal menjadi plot twist baru untuk menarik ke depannya nanti kan pada penggambaran sejauh ini dan juga kekacauan di dunia baru sendiri. Nah gimana menurut kalian? Bukankah itu informasi akan berkembang lagi dan kian seru tuh setelah Yasop dan Usopp sudah saling bertemu satu sama lain setelah berpuluh-puluh tahun. Kalian sendiri penasaran nggak momen itu akan terjadi nanti? Sepakat nakama semuanya?
Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama dan petualangan anime shonen. Kita lanjutkan lagi next time.